Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan pelajaran kita kristalisasi. Masih dalam kitab Keluaran. Kali ini kita masuk kepada ibadah ya, perjanjian lama ya. Pakaian imamnya yang kita sudah bahas kemarin itu baru tutup dada, pernyataan keputusan. Kita akan belajar kemah. Jadi yang kita akan pelajarin hari ini. Kemudian nanti kita akan pelajari sedikit ada korban-korbannya. Ya, jadi ibadah perjanjian lama itu tidak bisa sembarangan ya. Membuat kemah juga Musa itu sesuai dengan contoh di atas gunung. Tuhan kasih contohnya supaya jangan salah ya. Cara membuat mezbah korban bakaran yang di depan itu. Begitu masuk ada korban bakaran di sana. Dari tembaga yang artinya penghakiman. Di sana anak domba dipotong dan kita tahu sudah bahwa anak domba Paskah kita juga, yaitu Yesus Kristus dikorbankan di situ. Kemudian ada bejana pembasuhan. Itu alasnya juga dari tembaga, itu masih satu paket. Ya, nanti kita akan belajar yang ini bejana pembasuhan hari ini ya. Kemudian nanti masuk lagi ada ruang kudus, itu di sana ada lagi kandil emas. Ada lagi meja roti sajian, ada mezbah dupa. Ya, kemudian di ruang Maha Kudus satu lagi di situ hanya ada tabut perjanjian. Nah, semua ini ya merupakan suatu simbol daripada kalau kemah suci itu kan simbol dari kehadiran Tuhan, maka perabotannya itu simbol daripada pengalaman kita sendiri bersama dengan Tuhan ya. Jadi misalnya kemarin kita sudah bahas mengenai mezbah pembakaran itu. Di situ pengalaman kita mati bersama dengan Kristus atau Kristus mati untuk kita ya. Jadi darahnya kita sudah tahu itu membuat kita dibenarkan ya. Kemudian kita juga di dalam rumah itu, kalau orang Israel itu makan Paskah. Kita sudah belajar juga mengenai makan Kristus ya sebagai pohon kehidupan. Kemudian hari ini kita akan bahas dulu ya bejana pembasuhan. Namun sebelumnya saya mau menjelaskan dulu bahwa pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami bersama dengan Tuhan itu pada prinsipnya adalah ada 3 kategori. Trilogi kalau saya menyebutnya ya. Trilogi itu adanya di Amsal 20 ayat 20. 22 ayat 20 ya. Saya baca dulu pakai terjemahan YLT karena ini di situ ada istilah shalos, istilah Ibrani shalos dalam LAI enggak diterjemahkan 3 kali. Tapi di dalam YLT dia diterjemahkan. Jadi ini bagus sekali ya terjemahannya untuk yang ini ya. Amsal 20 ayat 22. Amsal 22 ayat 20 ya. Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu 3 kali? Nah ini dia. Dengan nasihat dan pengetahuan. Jadi di sini dikatakan untuk memberikan nasihat dan pengetahuan itu yang excellent itu, caranya yang excellent itu adalah 3 kali. Nah, ini ada beberapa sih terjemahan yang gak usah kita baca lah ya. Intinya, cara berbicara Tuhan yang excellent itu, dia berbicara 3 kali. Tentu akan menimbulkan 3 kategori pengalaman. Itulah yang pengalaman disimbolkan di sini bejana pembakaran dan korban mezbah pembakaran dan bejana pembasuhan. Itulah yang kategori pertama. Yang kalau istilah Paulus itu justification by faith. Kemudian kita masuk kategori yang kedua. Di situ ada simbolnya kandil, ada mezbah dupa, ada meja roti unjukan, masing-masing pengalaman itu. Termasuk itu. Pengalaman ini baptisan roh, orang bilang begitu ya. Atau sanctification by faith. Kemudian masuk lagi satu kategori ketiga, itu ada tabut. Nah, disinilah pengalaman kita bersatu dengan Tuhan. Yang dalam istilah surat Roma itu glorification by faith. Nanti kita akan bahas itu ya, kita ulang. Karena
Hanya surat Roma yang saya rasa menjelaskan keselamatan itu dengan sangat sistematis dan cukup detail. Ya, jadi Paulus membeberkan itu dalam 16 pasal, 8 pasal pertama lah terutama, itu sangat jelas ya. Apa itu artinya justification by faith, apa itu artinya sanctification by faith, apa itu artinya glorification by faith. Bahkan faith-nya itu juga bukan iman-iman seperti iman aja satu kali, enggak, tapi from faith to faith. Nah, nanti kita lihat ya. Terpaksa kita mengulang ya, karena kalau enggak nanti kita masuk ke detail-detail dalam simbol perjanjian lama malah bikin ribet. Ini saya ada teman saya menulis 3 tipe pengalaman. Ada 40 ini ya, 40 dia apanya, tipe-tipe pengalamannya itu yang tetap prinsipnya 3 kali ya, pengalaman pertama, pengalaman kedua, dan pengalaman ketiga, pengalaman rohani ini ya. Dia bilang begini, nomor 1 ya, Yesus itu suatu pengalaman ya, Christ pengalaman kedua, baru the Lord yang ketiga. Kemudian yang pertama juga Son, Spirit, Father, ini bahasa Inggris ini ya, jadi anak, roh, Bapa. Kemudian yang berikut Paskah, Pantekosta, Tabernakel, ini hari raya ya. Kemudian yang keempat outer court, ini yang tadi itu pelataran, satu ruang kudus ya, kemudian ruang maha kudus ya. Kemudian juga ini tubuh, jiwa, roh ya. Kemudian jalan kebenaran hidup. Ini banyak ini ya, sampai ada 40 yang begini-begini ya. El Shaddai, Jehovah, El Elyon ya. Ini justification, sanctification, glorification. Ini ada first heaven, second heaven, third heaven. Ini banyak lah ya. Deliverance ada, training ada, overcomer. Ya, sampai ini ada 40. Ada dari buku saya sudah ada itu juga. Apa? Trilogi ya. Kalau mau bukunya bisa saya kirim lewat email ya. Tipis, nggak terlalu mungkin 60 halaman kali ya. Nah jadi, oh iya, trilogi yang saya tulis itu adalah trilogi yang dalam perjanjian baru, yang saya terapkan dalam perjanjian baru. Karena kalau trilogi dalam perjanjian lama, orang Israel pun menerapkan itu. Tenah, mereka bilang kitab-kitab itu, kitab-kitab perjanjian lama. Tenah itu artinya Torah, Nebiim, Ketubim. Ini kita nggak bahas ini. Yang ini, saya menerapkan trilogi itu kepada perjanjian baru, itu yaitu pelayanan Petrus untuk orang-orang Yahudi, pelayanan Paulus, baik Yahudi maupun Yahudi, dan pelayanan Yohanes yang terakhir. Ini trilogi ini prinsip yang sangat-sangat penting. Excellent. Caranya Tuhan bicara itu 3 kali dia. Ya. Nah, coba dulu sekarang kita mau masuk dulu ke barangkali ke Romanya dulu ini ya, supaya secara garis besar triloginya itu saya mau ulang dulu ya. Tentu nggak kita bahas secara mendetail karena sudah pernah kita bahas kitab Roma ini, studi kristalisasinya ya. Jadi kitab Roma itu menjelaskan tentang keselamatan yang sangat-sangat sistematis dalam bentuk trilogi, yaitu justification by faith, pembenaran karena iman, kemudian sanctification by faith, pengudusan karena iman, baru glorification by faith, itu juga kemuliaan ya, memperoleh kemuliaan karena iman juga. Nah sekarang saya mau jelasin dulu imannya, karena imannya ini bukan iman seperti yang banyak kita pikir iman aja, enggak. Itu imannya istilahnya Paulus di situ from faith to faith. Coba dulu kita lihat dulu lah ya, supaya karena ini penting, karena banyak orang jadi ribut soal iman ini. Ya, keselamatan hanya dengan iman, ya betul, tapi iman yang gimana? Ini persoalannya jadinya ya. Bukan oleh perbuatan, benar, emang bukan dari perbuatan, tapi perbuatan itu kitab Yakobus bilang akan menyempurnakan iman yang ada. Makanya lihat dulu deh. Ya. Jadi iman ini ya, dikatakan di sini bahasa sebab ayat 17 ya. Di dalamnya nyata kebenaran Elohim ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, ini dari iman kepada iman. Ini artinya apa? Ini artinya kalau kita sudah bahas ini dulu, istilah kalau dalam istilah Yunaninya kelihatan bahwa itu ada suatu progresif, berkemajuan. Iman yang berkemajuan yang maksud Paulus itu bukan iman yang
statis ya. Bukan juga iman yang tanpa menimbulkan perbuatan, bukan itu. Jadi begini, menurut penjelasan itu, orang dibenarkan itu karena iman, yaitu suatu iman yang merupakan energi Elohim yang akan menimbulkan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan mati dia. Jadi harus ada perbuatannya. Dan memang kalau iman itu adalah energi Elohim yang kita terima karena kasih karunia, itu akan menghasilkan perbuatan. Dan pada gilirannya perbuatan ini akan menyempurnakan lagi terus iman yang ada sehingga imannya bertumbuh. Ya. Nanti iman yang bertumbuh ini menghasilkan lagi perbuatan. Dan perbuatan ini menyempurnakan iman yang ada, bertumbuh lagi dia. Terus dari iman kepada iman. Jadi iman yang progresif yang dimaksud Paulus. Bukan iman yang sekali percaya begitu aja. Enggak. Iman itu adalah energi Elohim yang kita terima karena kita dipilih Tuhan. Ya, kalau nggak dipilih kita nggak bisa beriman kepada Dia. Iman itu energi, bukan iman kayak saya gini. Saya sekarang beriman, iman yang jasmani kalau saya jelasin ya. Iman itu misalnya saya minum. Setiap saya minum saya percaya nggak ada racun di dalamnya. Bukan itu iman yang dijelasin Alkitab ini. Misalnya saya juga sekarang duduk, saya percaya ini bangku cukup kuat untuk menampung berat badan saya. Dia nggak rubuh, itu bukan iman yang itu. Iman yang dimaksud di sini adalah energi Elohim yang diberikan kepada kita, yang memampukan kita menghasilkan perbuatan yang berkenan kepadanya, yang pada gilirannya perbuatan ini menyempurnakan lagi iman kita, akhirnya iman kita bertumbuh. Terus iman yang bertumbuh ini juga menghasilkan perbuatan. Perbuatan menyempurnakan iman yang ada, bertumbuh lagi terus jadi from faith to faith. Iman yang progresif, yang begini yang dimaksud itu, yang akan menghasilkan justification, pembenaran, sanctification, pengudusan, dan glorification. Nanti kita bahas ya itunya apa. Kalau mau lihat itu detailnya ada di studi kristallisasi kitab Roma ya. Nah jadi ini 3 kategori atau trilogi pengalaman ini sebenarnya sangat-sangat penting. Coba dulu kita masuk langsung lah kepada permasalahan kita, yaitu bejana pembasuhan ya. Coba dulu kita baca dulu ini adanya di Keluaran 30 ayat 18. Saya baca ya. Haruslah engkau membuat bejana ya, dan juga alasnya dari tembaga. Ini masih bicara penghakiman ini. Sama seperti mesbah tembaga ini. Karena tembaga itu simbol daripada penghakiman. Kalau emas ya, simbol daripada sifat dasar Elohim ya, nature. Sifat dasar Elohim. Kemudian tembaga itu penghakiman. Sementara perak itu perak itu apa itu ya? Emas dan perak itu redemption, penebusan. Ya nanti kita ada. Jadi ini barang-barang perabot kemasucian ada yang dari emas. Biasanya kayu dibungkus emas. Kayu itu simbol kemanusiaan kita, tapi dibungkus oleh emas, sifat dasar Elohim. Ya. Biasanya kayu dengan emas, tapi ada juga kayu yang dengan tembaga, ada juga kayu dengan perak. Jadi itu nanti ada artinya. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah bejana pembasuhan, isinya air ya. Nanti di situ ada bejana perak, ada di sini dikatakan apa? Alas dari tembaga ya. Jadi saudara bisa bayangkan ini kalau misalnya Harun ini dia imam besar itu dia mau masuk, dia bikin dulu korban mesbah itu. Ya, pengalaman anak domba Paskah ya. Dia potong domba apa semua atau lembu, bakar di situ. Kemudian waktu dia mau masuk ke ruang suci, itu dia harus basuh dulu dia, membasuh dengan dalam bejana pembasuhan. Ini yang sedang kita pelajari. Apa sih pengalaman bejana pembasuhan itu dibasuh oleh air? Nah ini masih dalam satu paket ini, masih pengalaman mesbah dengan bejana pembasuhan ini sama. Pengalaman mesbah korban bakaran itu simbolnya, identiknya apa, simbol daripada kematian Kristus, anak domba Paskah itu yang kita alami itu. Darahnya membenarkan kita nggak dihukum mati. Kemudian daging Paskah itu kita makan. Kayak Yesus bilang dia makan pohon kehidupan.
Kemudian yang di sini bejana ini adalah bukan hanya kematian, tapi ini kebangkitan. Dalam kebangkitan Kristus itulah kita mendapatkan air hidup. Saudara lihat misalnya itu jelas itu dalam Injil Yohanes. Jadi ketika Yesus mati, dia bangkit, dia langsung menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya di situlah dia mengalami lahir baru, kalau kita bilang ya, dibasuh oleh air hayat, air hidup, ya. Nah, kalau dalam istilah di dalam Perjanjian Lama, peristiwa dibasuh oleh air hidup itu ada di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, ya. Lalu kita lihat ya. Ini saya pakai ILT aja nih, ya. Yehezkiel, Yesaya, kemudian Yehezkiel ini, Yehezkiel 36, ya. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, ya. Saya bacakan ini ya, 26 dan 27. 26 ya, aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ini akibat daripada air hidup itu, air hayat itu ya. Aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Berarti ini yang terjadinya nih. Dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu. Dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Ini akibat air itu ya. Tapi bukan ini aja, ayat 7. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Jadi di sini pembasuhan itu, bejana pembasuhan itu, efeknya ini ya, pengalamannya itu sama dengan seperti ini. Mendapat roh yang memberikan air hayat. Kalau istilah kita, Paulus, life-giving spirit. Roh pemberi hidup. Jadi ketika Harun itu melakukan simbol, dia itu membasuh tangan, ya, dan kaki apa semuanya sebelum masuk ruang kudus, itu artinya pengalaman di mana orang percaya dibasuh oleh air hayat dan oleh Roh Kudus, roh pemberi hayat itu lebih tepatnya, life-giving spirit. Jadi roh itu sudah diterima oleh murid-murid sebelum Pentakosta. Nah, jangan salah. Kematian Yesus, ya, jadi ini pengalaman itu triloginya ini kematian Yesus itu dengan kebangkitannya satu paket, ya. Setelah itu kenaikannya ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa itu satu lagi, pencurahan Roh Kudus, baru nanti yang satu lagi itu penyatuan. Coba dulu ya. Kematian Yesus itulah dia bejana pembasuhan. Korban bakaran. Itulah perabot yang pertama itu. Mesbah korban bakaran yang dari tembaga, itulah yang sama dengan kematian Yesus. Itulah yang sama dengan Paskah, anak domba Paskah yang mati bagi kita. Darahnya membenarkan kita, dagingnya kita makan, kita nikmati fellowship dengan Tuhan. Itu satu ya. Yang kedua, perabot yang masih dalam kategori pertama itu bejana pembasuhan. Inilah dia suatu pengalaman di mana kita umat percaya lahir baru, menerima roh pemberi hidup. Roh yang membasuh batin kita dengan air hayat. Hayat itu bertumbuh dia. Tadinya hayatnya masih diberikan masih apa? Benih. Makanya Yohanes 10 kan, aku datang supaya mereka mempunyai hayat dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya hayatnya bertumbuh. Di dalam hayat inilah terkandung potensi mengenal Tuhan. Karena Yohanes 17 bilang, inilah hidup kekal. Itu hayat, itu sebenarnya hayat Elohim. Bahwa mereka mengenal Engkau, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Hayat inilah yang membuat kita mengenal Dia. Nggak ada yang pengetahuan yang lain apapun. Ya, hayat inilah yang disimbolkan pohon kehidupan. Inilah yang bisa membuat kita mengenal Dia. Bukan pohon pengetahuan hanya dengan otak. Bukan berarti otak nggak dipakai. Tetap kita memakai akal. Tapi hayat inilah yang membuat kita mengenal Elohim secara batinnya. Ya. Kemudian ini hayat ini bukan itu aja. Di dalam hayat ini pun terkandung secara potensial sifat-sifat dasar Elohim.
karakter Elohim, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, sabaran, kemurahan, kebaikan Kristus, setiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Kristus ada di dalam hayat ini. Jadi kalau hayat ini bertumbuh dalam batin kita, kita akan memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus. Kita akan memiliki dan bertumbuh ya di dalam sabaran, kemurahan, kebaikan dan sebagainya. Makanya malam terakhir itu Yesus ngomong sama murid-muridnya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu ada di dalam hayat. Ada sih damai sejahtera, sabaran yang lain itu, yang manusiawi itu, bukan yang itu. Kita punya yang hayat ini. Ini kuncinya coba. Banyak orang Kristen tidak banyak bicara hayat karena itu sangat batinia dan pengenalan kita kuncinya di situ kok. Ya. Yesus datang untuk itu, memberikan hayat itu. Dan memberi untuk kelimpahan itu bukan hidup berkelimpahan ini kan orang Kristen mengaitkannya jadi kelimpahan harta ya, kejasmanian, kesehatan apa semua yang luar-luar. Bukan. Yesus sedang bicara yang batinia. Aku akan berikan hayat dalam itu, roh pemberi hidup, membasuh. Air pembasuhan itu memang simbolnya dia membasuh tangan, kaki Harun. Itu simbolnya, lahiriahnya begitu. Tapi batinianya, pengalamannya itu batinia dia di dalam. Membasuh batin kita dengan air hayat. Hati yang keras katanya tadi, hati yang membatu itu bisa dilembutkan oleh itu, air hayat itu. Sehingga kita mudah menerima kehendak Tuhan. Mudah menerima, mengerti rencana Tuhan. Mudah mengerti Alkitab. Itu juga. Karena kalau udah keras hati, apalagi hati udah cinta duit. Mana bisa lagi ngerti Alkitab ini? Ngajarinnya perpuluhan lah, buah sulung lah, duit lah. Kebaktian musuh yang jadi lahiriah. Dunia kekristenan itu sudah dunia yang lahiriah lah. Berkatnya juga lahiriah. Ya, susah ya. Itu apa? Karena nggak mengalami bejana pembasuhan itu. Bejana pembasuhan itu membasuh air hayat itu, ya, seperti Harun bersihkan tangan apa kaki apa semua sehingga dia layak masuk ruang kudus. Demikian juga orang percaya, dibasuhlah batinnya supaya jangan ada hati keras, hati batu, hati yang bersemak duri lah, macam-macam. Hati ini kan hati yang bersungut-sungut, yang berontak, yang apa, semua dibasuh oleh air hayat. Ya, ini pengalaman kategori pertama itu, satu paket itu, mesbah pembakaran itu, yang pengalaman Paskah plus pengalaman dibasuh oleh air hayat. Itu baru justification by faith itu ya. Nanti masuk kita besok sanctification by faith, yaitu ini pengalaman ini kematian Yesus dan kebangkitannya. Nanti masuk kategori kedua, itulah kenaikannya Yesus naik ke sorga, dan karenanya itu pencurahan Roh Kudus. Karena dasar pencurahan Roh Kudus itu karena Yesus sudah naik di sorga, di sebelah kanan Bapa, baru ada pencurahan Roh Kudus. Nanti kita lihat itu di khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 itu ya, 2 apa 3 itu. Nah, kesimpulannya apa? Kita tarik dulu kesimpulan ya. Saudaraku, kesimpulannya begini. Dalam perjanjian lama, ibadah perjanjian lama itu bersifat lahiriah. Segalanya simbol. Karena Alkitab juga di Kolose juga bilang semuanya itu simbol hari raya lah. Ya ibadah perjanjian lama, ibadah dalam kemah suci, pakaian Harun juga ya. Kita tahu waktu itu tutup dada itu kita udah bahas semuanya itu. Itu lahiriah. Tapi penerapannya dalam perjanjian baru itu pengalaman batinnya. Ini yang harus diulang-ulangin terus ini ya. Harun itu memotong itu domba itu, dibakar di dalam mesbah pembakaran itu, mesbah apa korban bakaran itu lahiriah. Dombanya domba lahiriah, domba jasmani. Harun yang motong pikul-pikul juga. Semuanya serba lahiriah lah. Tapi itu simbol. Simbol apa? Simbol Yesus yang disembelih, anak domba Elohim yang disembelih di kayu salib itu, yang darahnya betul-betul real membasuh dosa, membersihkan dosa kita. Kemudian Harun itu lahiriah sekali, dia membersihkan tangannya, kakinya, ya sebelum dia masuk ke dalam ruang kudus, bikin ibadah di sana. Ada lagi ibadah itu di ruang kudus, ruang kudus ya.
Itu lahiriah, tindakan Harun itu membersihkan tangan apa semuanya itu, kaki dan sebagainya. Tapi batiniahnya, pengalaman batiniahnya kita dibasuh oleh life giving spirit, roh pemberi hidup, dibasuh oleh air hayat yang membuat hati kita yang keras, yang membatu, hati yang bersungut-sungut atau apa semuanya lah, berbatu apa bersemak duri dan sebagainya, itu dibasuh oleh air hayat. Jadi batiniah. Maka dalam dunia kekristenan ini yang jadinya nggak jelas, nggak dipisah apa ya, nggak ngerti konteks ya, dibawa-bawa hukum-hukum di sini. Tapi yang enaknya hukum perpuluhan itu yang enaknya, hukum bawa sulung, semuanya itu batiniah kalau udah dibawa ke sini konteks perjanjian baru. Hukum perjanjian baru itu hukum roh, banyak orang nggak ngerti kok. Ibadah dalam perjanjian baru, ibadah dalam roh dan kebenaran, jangan dibawa-bawa ibadah perjanjian lama. Nah, dunia kekristenan itu nggak jelas apakah perjanjian lama motong-motong domba juga enggak, kemas sucinya juga enggak. Dia juga pendeta-pendetanya kan bukan orang Israel, bukan suku Lewi. Ya, bagaimana? Nggak bisa. Tapi dibawa-bawa hukumnya yang enak di sini. Kebaktian mesti di gedung katanya. Harus bayar perpuluhan begini supaya diberkati. Harus buah sulung begini supaya memuliakan Tuhan dengan hartamu. Macam-macam. Kadang-kadang saya kalau ngelihat orang yang nggak belajar Alkitab ya udahlah, nggak apa-apa lah, barangkali nggak ngerti konteks itu apa. Tapi anehnya orang-orang ini, ada dosen saya doktor teologi, dosen saya itu sama aja nggak ngertinya. Masalah saya lihat jadi gini, masalah mengerti Alkitab ini kayaknya masalah hati. Emang kalau udah hatinya cinta uang, dia akan menemukan teologi sukses di sini. Kalau hatinya udah cinta uang, dia lihat perpuluhan itu suatu ajaran yang sangat mantap ini dalam dunia kekristenan supaya dapetin duit dari jemaat. Jadi begitu. Jadi bukan soal sekolah teologinya apalah, doktor kayak mau apa, PhD kayak mau apa kayak. Kalau memang hatinya udah nggak beres, ajarannya udah nggak beres. Ini saya ulangin lagi ya sebagai kesimpulan ini. Hati itu loh. Kalau orang cinta Tuhan, dia akan menemukan di Alkitab ini pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan yang dalam perjanjian lama disimbolkan oleh banyak hal, ibadah kemah suci, ibadah korban bakaran, hari-hari raya, ya semuanya lah ibadah-ibadah yang dalam itu semua simbol. Tapi itu kalau hatinya cinta Tuhan, tapi kalau hati itu udah cinta kemuliaan manusia, cinta duit, cinta sudahlah. Tapi nanti Tuhan akan menghakimi. Dan saya yakin umat pilihan Tuhan diberikan hati, dibasuh oleh air hayat itu sehingga hatinya lembut. Bisa lembut dalam arti bukan dia nggak tegas ngomongnya ya. Jangan bilang kalau lembut itu kelemar-kelemar ngomongnya. Enggak, lembut itu artinya jadi dia bisa nerima perkara-perkara dari Tuhan. Kalau orang yang hatinya keras, walaupun lidahnya lembut, kalau khotbah lembut, tapi kalau hatinya keras, dia tidak bisa nerima hal-hal dari Tuhan. Tidak bisa nerima pewahyuan dari Tuhan, tidak bisa. Yang diucapkannya hanya pikiran-pikiran manusia aja. Tapi kalau maksud saya lembut ini artinya dia bisa nerima perkara dari kayak Musa. Musa itu lembut. Dibilang di Alkitab ini paling lembut, orang paling lembut lah hatinya. Tapi saudara tahu enggak dia waktu marah itu loh batu dan itu ditulis oleh Elohim, itu dibanting pecah. Bayangkan saudara. Tapi Tuhan tidak marah itu karena itu betul. Ya. Jadi jangan ini dalam bahasa kita udah deh, nanti saya habis waktu saya. Jangan ketipu ya dengan lidah-lidah lembut ini, lidah-lidah penipu ini yang ngomong-ngomong lembut tapi ujung-ujungnya udah. Ya, saudara jangan ketipu yang begitulah ya. Tapi saya yakin lah umat pilihan Tuhan ada pengurapan dalam batinnya. Dia tidak akan ketipu. Dia tahu, oh ini dia dari Tuhan. Oh ini pengajaran, ini dia roh dari Tuhan. Ini yang bukan. Oke lah, haleluya, amin.